3 dia kejadian. Itu kecelakaannya mana? Ya cuman kendaraan aja. Oke. Jangan dulu diceritain Ki. Assalamualaikum. Sampurasun. Balik lagi bareng gua Fikri Taufik di Gudang Misteri Podcast Misteri. Dan sekarang gua kedatangan narasumber salah satu budayawan juga yang ada di Tasikmalaya. Kiaan. Gimana? Sehat? Alhamdulillah. Ada cerita apa nih Ki? Ya tentang kejadian ya. Sebuah misteri yang memang di luar nalar. Ya seperti halnya kecelakaan gitu, tapi ya alhamdulillah Allah masih bisa tayungan gitu ya. Selamat gitu kan, jadi bisa selamat gitu ya. Itu ada yang sangat itu urgen itu 3 dia kejadian. Itu kecelakaannya mana? Ya cuman kendaraan aja. Oke. Jangan dulu diceritain Ki. Kalau misalnya kalian pengen jadi narasumber seperti Kiaan, bisa DM di Instagramnya gudangmisteri.official dan jangan lupa di subscribe. Oke Ki, boleh silakan cerita. Itu kejadiannya sekitar tahun 2007, turun dari gunung itu itu pas kejadian itu yang pakai kendaraan motor daerah Bantar itu. Daerah Bantar pas belokan juga rem nggak blong gitu ya, cuman ya memang nggak gitu pakem. Nah, cuman itu truk ya mendadak. Oh, rem mendadak. Ya, rem mendadak. Saya juga kaget. Motor masuk ke dalam gitu kan. Allahumma sholli ala ya, ke dalam ini truk gitu kan, ke kolongnya ya. Ke bawah. Saya ya tiba-tiba bagaimana kejadian saya nggak ingat, tapi tiba-tiba saya sudah ada di pinggir dekat selokan gitu kan, di pinggir ini. Oke. Dan tidak ada luka. Bentar Ki. Berarti posisi ini truk, ini aki ya. Motor blow remnya kurang pakem ya. Si motor masuk. Aki tiba-tiba ada di pinggir. Kan kalau mohon maaf ya, kalau secara logika kan pasti ikutan juga ya. Subhanallah. Oke, lanjut Ki. Nah, kejadian yang kedua yaitu sama gitu kejadiannya, rata-rata itu sore. Ada asan dan hujan gerimis gitu kan. Nah, itu kejadian yang kedua di daerah terminal Indian. Nah, di terminal Indian kan biasanya ada penyangga jalan itu ya, pakai taman. Nah, itu kronologisnya taksi itu dari pagi mungkin ya sampai siang nggak ada penumpang, saking atokna gitu kan, bunga gitu ya istilahnya. Nah, jadi penumpang naikin, jadi nggak belok ke sana dulu, jadi langsung nggak ada tamangnya mungkin lepas ya, langsung. Jadi memang kalau secara ini salah taksi gitu, itu juga hampir sekitar 7 meteran. Nah, akhirnya saya juga ya ingat saya akan celaka gitu kan, tabrak, tapi saya minta kepada Allah mau diselamatkan. Gitu kan. Nah, gitu kan. Setelah itu ya kejadian, setiap benturan itu saya tidak ingat apa-apa. Nah, jadi pintu taksinya kentong ya, ketumur kan, pelek motor pelek saya motornya itu AK8 gitu kan. Ya, dan saya tiba-tiba udah di pinggir lagi gitu kan, posisi saya sila. Saya bawa tas, saya kaget, tas saya kemana gitu kan. Ternyata yang di Bantar juga aki sila. Iya, sila juga. Bersila juga. Gitu, menghadap ke jalan gitu kan. Oke, lanjut. Iya, nah, ya alhamdulillah selamat gitu ya, selamat di sana.
supir taksinya bingung gitu kan, ini pasti patah tulang. Kalau apa peleknya angka 8 berarti orangnya ini kan kemana gitu kan, ya kepalanya atau apa. Saya juga merasa ada yang mengangkat gitu kan, tiba-tiba udah di pinggir. Dan kejadian itu saya tidak merasakan apa-apa. Dan tidak ada luka apa patah tulang, nggak ada. Sampai supirnya nyari tukang pijit. Saya bilang saya nggak apa-apa gitu kan, tapi dia datang orang, saya suruh pergi. Ya ini dia minta saya apa makan sate aja, ya saya makan gitu kan. Daripada pas saya yang gurih, ya, padahal saya nggak apa-apa. Nah setelah itu ceritanya motornya kan besoknya ke apa? Ke enggak, ke manajer kan dulu kan. Manajer. Ya gitu kan, ya taksi, bukan taksi yang sekarang, yang dulu lah, tidak perlu di apa? Ini kan perusahaannya gitu, yang jelas dia datang ke manajernya, ke bosnya kaget, ini orangnya di rumah sakit apa? Rumah sakit mana gitu? Ya gitu, mana gitu kan? Ya supaya ngomong enggak, yang selamat, enggak percaya itu manajernya. Ini bisa ada urusan gitu kan, nantinya orang katanya kalau motor gampang. Nah akhirnya dia percaya gitu kan, ya dia tanya dia orang mana, orang Galunggung gitu kan. Gitu. Ya alhamdulillah saya damai, saya juga merasakan dia tuh buruk ya. Kita tidak boleh apa menekan, memeras atau bagaimana. Memberatkan. Ya akhirnya kita islah gitu kan. Nah itu kejadian kedua gitu kan. Itu. Lanjut. Kejadian yang ketiganya kayak gimana? Kejadian yang ketiga itu adalah fenomena ketika saya lanjut Ki. Dari Panjalu ya. Dari Panjalu itu acara nyangkuk. Acara nyangkuk itu sekitar kalau tadi itu sudah 2015, kalau nyangkuk sekitar 2018. Dan udah beberapa kali saya menghadiri nyangkuk karena di sana juga banyak rekan-rekan dari budayawan, seniman. Ya alhamdulillah untuk latar Galuh saya udah dikenal oleh para kuncen, seniman, budayawannya gitu kan. Nah itu kejadiannya kalau acaranya itu kan kalau nggak salah itu sekitar 7 hari. Nah puncaknya itu biasanya terakhir. Acara nyangkunya yaitu di mana dari Bumi Alit membawa perkata apa namanya pusaka ya. Pusaka itu dibawa ke tanah situ. Yang bawa semora dia pakai perahu gitu. Nah, yang bawa semora pakai perahu, terus saya juga ikut ritual itu ke makam gitu kan, makam situ. Nah setelah itu beres ya sekitar jam satuan, tapi kalau acara seninya sampai sore. Kalau saya udah acara ritual itunya, jaroh doa, itu pulang lagi ke Bumi Alit, ke lapang gitu ya. Nah saya pamit gitu kan kepada tokoh-tokoh di sana. Nah, saya pamit ke kendaraan motor. Kebetulan saya nggak bawa teman gitu, jadi masing-masing lah gitu ya. Sendirian sendirian lah gitu. Nah udah gitu malamnya memang nggak tidur, tapi nggak tidur saya kuat biasanya gitu sampai pada heran banyak ya istilahnya dikuat-kuatkan lah gitu kan. Tidak apa-apalah gitu kan. Nah ini sangat gitu kan, sangat ngantuk sekali. Udah ya istilahnya kalau sudah sendiri mau nyanyi ya mau sholawat atau apa gitu kan pakai helm kan nggak kedengaran orang kan gitu. Sangat luar biasa ngantuknya. Itu kejadiannya di Ciaubeti. Ciaubeti. Nah Ciaubeti itu kan kendaraan itu Toronto bis gitu kan. Cepat juga itu kan rasional. Iya. Kalau saya ke kanan gitu kan ngantuk dan tidak sadar itu ya udah bis atau truk yang besar-besar tuh yang membawa apa namanya alat berat ya. Nah itu ya udah. Nah jadi
yang anehnya saya belok kiri ya, di sini ada tiang listrik, ada kelapa ya. Saya masuk di antara kedua itu, gitu kan. Dan saya di sana sadar nggak sadar, jadi sekitar 30 meteran, saya jadi apa? Loncat, Iya. apa gitu. Banting. Iya, banting motor di galangan ini. Kolamnya, balonnya itu saat. Jadi kolam saat, jadi letak istilahnya ya, lumpur gitu kan. Itu juga kejadian sama. Tadi waktu yang di Bantar, yang di terminal India, itu rata-rata pada asar saripna istilah kolotnya. Saripna dan jadi titik-titik. Nah, kebetulan kalau yang di Cawbeti saya masuk ke apa? Belok ke apa? Ke kolam itu pakai gas. Ya, ini gitu kan. Kolam saat tapi kan banyak lumpur. Nah, ya kalau secara logika mungkin tiba buat mah belinya kudu anu karasan, anu linu, pegal linu itu enggak gitu kan, sampai enggak ada apa luka enggak ada gitu kan. Nah, akhirnya saya juga ingat dan saya juga sila juga pas ini sila juga gitu kan setiap hari. Nah, ya saya lakunya tas kan saya gitu kan, tas mana? Oh aman tas gitu kan. Keduanya motornya di galengan. Ya tukang cilok. Anak bantosan gitu kan gini. Jadi saya loncat gitu kan. Nah, ke jalan raya kan banyak orang yang ini pada datang. Mana yang celakanya? Enggak bu, saya enggak apa-apa. Ya mungkin dia jadi pada bengong gitu kan. Nuhun bu, itu tenang naon bu, pak. Datang kalau di kampung kan itu pesisian ya. Walaupun jalan raya tapi kan terkampung. Masih pedesaan itu. Ya, nah jadi alhamdulillah di sana juga ya istilahnya kita kayungan kena ku Allah gitu kan. Ya kalau kita juga karena kita beragama gitu kan, dalam Al-Quran juga pernah disebutkan firmankan oleh Allah akan menurunkan prajuritnya. Itu walau alam gitu, apakah malaikat, apakah apa karomah para wali atau jin-jin gitu kan ya, karena minal jinnati wan nas kan ya. Walaupun kita nggak sadar ya mungkin pertolongan Allah tetap ada, kan ada syariat kan istilahnya ya gitu. Dan juga mungkin itu ya masuk kepada amal perbuatan. Ketika menolong orang gitu kan ya, kesusahan, menolong anak yatim piatu itu sangat terasa gitu kan. Oh mungkin Allah juga istilahnya maha melihat gitu kan. Oh kita juga ya seperti inilah, ketika kita nanam bonteng hasilnya bonteng. Kalau kita timun, kalau masa melak cabenya hasilnya cabai. Nah itu di dunia juga berlaku. Kalau ya agama lain mungkin karma ya, kalau kita hukum Allah. Ki, saya mau tanya nih, di 3 kejadian itu kan bisa dikatakan, mohon maaf ya, itu kejadian parah menyebabkan motor aki rusak, kendaraan aki rusak. Nah, respon dari masyarakatnya itu sendiri bagaimana, Ki? Ya setiap kejadian itu masyarakatnya kaget gitu kan, kaget. Nah, kok bisa jenengnya kudu nama parotong, jenengnya kudu nama ke rumah sakit, tapi kan aneh gitu kan ya. Setiap kejadian itu saya tidak lama-lama di tempat gitu kan, langsung aja sudah ini gitu kan, pergi gitu kan gitu. Karena ya saya merasa hanya manusia biasa lah gitu kan, walaupun memang itu mungkin itu pertolongan dari Allah. Dan guys, ini tuh bukan settingan atau saya menyuruh Kiaan menyeting itu enggak ya. Ini kejadian nyata. Memang ini posisinya di luar nalar. Tapi pendapat saya sendiri, pendapat gua, nothing is impossible untuk Allah, from good gitu kan. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ketika Allah belum menentukan takdirnya, mohon maaf, meninggal ataupun luka-luka ataupun ini, ya tetap akan seperti
janjian lah waktu itu kan, Iya. kalau misalnya kata bahasa Sundanya gitu. Iya. Bahkan itu ya duduk bersila itu, oh ya yang dua ya duduk bersila ya. Kalau yang di akhir itu gimana? Sama. Duduk bersila juga? Iya, gitu. Subhanallah, ini keajaiban Allah. Iya. Ya, Ki, ya. Iya. Ki, barangkali ada pesan buat ke teman-teman yang nonton dan ke kami semua. Ya, istilahnya kan Allah juga menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa juga, beragama, ada non muslim juga ya. Itu juga itu menurut keyakinan masing-masing ya. Saran saya kepada pemirsa juga kan banyak bukan muslim saja ya, ada yang lain ya. Saran saya doa itu juga tiap agama ada gitu kan. Nah, kebetulan saya muslim, jadi ketika keluar rumah gitu kan kita membaca doa gitu kan ya, seperti Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata ya. Nah, jadi itu jangan disepelekan. Nah, terus keduanya ketika berkendaraan baik motor, mobil, kita harus eling gitu kan. Jadi karena di sana juga tidak untuk mungkin banyak gangguan-gangguan. Ketika kita di jalan mana ya, di jalan-jalan jembatan atau apa dianggap ya dulunya pernah kejadian apa, itu memang ya istilahnya ayah malah kayangan jadinya. Nah, itu juga bisa saja kan gitu kan, karena ya sifatnya kan mengganggu kan. Nah, itu. Jadi agama lain juga sama lah, harus berdoa juga gitu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing ya. Ya betul ya. Baik itu anak muda ya, orang tua kalau lupa namanya pokok jadinya seperti makan lah sepertinya ya. Nah, itu juga kan aduh bisa piring pokok gitu. Kalau saya lupa pacar saya di mana. Gimana dong Ki? Pacarnya di pasar tinggalin ya. Sama terlalu gitu kan. Nah, itu mah nanti dibahasnya season yang lain gitu kan, tema yang lain, aktualisasi nilai-nilai percintaan ditinjau dari berbagai aspek. Oke, itu nih. Ya. Nantilah. Ya, nantilah itu aspek juridis, aspek biologis, aspek sosiologis, aspek seksual juga, seksual itu seks. Nah, itu perlu di ini nanti aja lah. Insya Allah akan ada channel yang baru ya, yang mengulas terkait hal itu. Terlalu horor. Oke, Ki, barangkali ada kalau misalnya ada teman-teman yang masih penasaran dengan cerita Aki yang barusan, itu bisa kemana Ki? Kalau misalnya mau tanya-tanya, Facebooknya atau Instagram? Bisa menghubungi ini Mister Menil aja. Oke. Jadi komunikasikan gampang. Jadi akibat tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Oke, siap. Aki, terima kasih hatur nuhun sudah mau mampir di Gudang Misteri. Mohon maaf belum bisa dibagiakin. Nah, nuhun dia rempahnya sekarang dia herbal. Herbal ya. Kepada Mister Yudi terima kasih. Dan jangan lupa juga apabila kau misalnya lagi mampir di Tasikmalaya, bisa mampir ke Debu Boko, Jamu Rempah Debu Boko di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 234, Gunung Gede, Kawalu, Kota Tasikmalaya. Oke, seseram apapun cerita kalian akan lebih seram kalau kita tidak punya uang, benar nggak? Oke, terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.